Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir yang akan aku jawab ya. Yang lain-lainnya nggak usah dijawab ya. Yang penting-penting dulu ya aku duluin. Mengatasi ini sebenarnya mengatasi diri apa sih kekuatan kita. Jadi gini, orang lihatnya aku santai aja gitu, orang lihatnya aku happy aja, aku enggak juga. Ada bagian-bagian tertentu yang aku memang kadang-kadang drop ya, ada, tapi itu bukan menjadi konsumsi publik ya. Aku lebih sering mengkomunikasikan dengan hati, karena di hati kita lah Allah itu berada ya. Aku selalu ketika aku gusar, aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku minta tolong sama Allah, aku ngobrol itu. Aku rasa sih cara mengatasinya gitu. Ketika aku mengalami keraguan-raguan atas kebijakan tertentu atau perselisihan tertentu, aku nggak mencari hadis, tapi aku kembali kepada Al-Quran. Aku cari di sana. Bukan berarti aku nggak belajar, nggak mau belajar sama yang lain gitu. Enggak juga sih, cuman hal yang cepat yang bisa aku raih adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan ada di handphone, ada di buku tafsir ya gitu. Di handphone malah lebih cepat, gampang nyarinya. Terus apalagi ya, aku lupa. Masih ada di handphone ini sih, aku baru nyatetin sedikit, belum sempet di DM di akun. Iya, aku rasa sih itu. Terus sama satu-satunya yang paling sulit kita lawan adalah diri kita sendiri. Kita kadang-kadang egois, bukan sama orang lain aja, sama diri kita juga sendiri. Aku diajarkan dari kecil itu untuk sportif ya, mengakui kekeliruan. Supaya apa? Mengakui kekeliruan itu memudahkan kita untuk melakukan koreksi kita, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, ketika kita menyadari kekeliruan kita, itu namanya kita berdamai dengan hati kita. Kita memiliki komitmen untuk berdamai, mengakui kekeliruan kita. Terus kalau kita tahu kita keliru, kita bisa proses pembelajaran untuk memperbaiki ya. Begitupun kawan-kawan, usahakan jangan menjadi orang yang seringkali mencari kambing hitam gitu. Kita nggak bisa membuat orang lain berubah demi menjadi apa yang kita pikirkan gitu ya, tapi kita akan menyesuaikan ya. Kalau misalnya masih bisa ditoleransi, kita masuk dalam ukuran atau volume sekian gitu ya, untuk bisa terus bekerja sama dia. Terus kalau misalnya nggak bisa ya kita tinggalin. Ketika kita hitung bahwa kita akan short of energy, ngapain kita buang waktu untuk berinteraksi sama dia gitu. Jadi aku sangat berhitung untuk itu gitu. Ketika orang itu menjadi mudarat buat aku, sebaiknya aku terminate sejak awal ya, maksudnya sejak dari jauh-jauh sebelum kita bisa saling menyakiti. Aku mungkin orang yang sangat toleransi kepada banyak orang gitu, tapi aku tidak dengan kesulitan untuk melakukan ketegasan. Artinya aku tetap tegas dan tetap harus bisa meletakkan posisi aku di mana. Bagaimana pihak ini bisa mempengaruhi, sejauh mana aku bisa memberikan toleransi. Aku rasa itu bagaimana kita mengelola hati kita dan lain-lainnya. Tapi ada yang nanya,
Kalau kita udah berulang kali gagal, kita takut gagal lagi gimana? Satu-satunya cara untuk bisa mengatasi hal itu adalah ketika kita takut, kita menghadapi ketakutan kita gitu. Suami aku sendiri usaha, terus ada kegagalan, pasti ada kegagalan. Ketika usaha nih bagus-bagus, gagal, ditipu teman-temannya, belum lagi kontraktor yang nggak bayar gitu ya. Jadi kalau kayak kita jerah, pasti jerah. Tapi dengan jerah itu kita jadi bisa mengatur. Oh, kita bisa ngelihat. Kalau kita alamin, artinya gini, saya sebagai istri cuma bisa ngingetin. Tapi kalau misalnya suami aku punya pikiran lain, ya kita menghargai. Kita cuma tinggal nunggu kejeblosnya doang. Artinya kita temenin juga gitu. Ya udah, mau diapain. Ada orang-orang yang memang memerlukan kesandung dulu baru bisa memahami, oh begini gitu. Jadi aku sebatas mendampingi ya. Artinya ketika akhirnya dia tidak menyerah, terus terang tahun ini pada saat orang-orang aku ngobrol sih sama suami ya, alhamdulillah pada saat pandemi, pada sulit-sulit begini, Allah tidak menutup semua pintu. Kita masih bisa berikhtiar dengan cara yang baik, dengan kerja keras, dengan belajar dari kekeliruan, dan alhamdulillah hanya dalam waktu 2 bulan dia bisa mencetak keuntungan lumayan besar gitu ya. Jadi yang aku bilang bahwa aku pernah cerita tentang lagunya Banda Naira yang kalau jatuh meskipun berulang kali dia pasti akan tetap bangkit lagi. Ada satu masa yang proses berulang itu akan berhenti dan kalian akan bangkit lagi. Yang sakit hati akan akan terobati, yang sia-sia akhirnya akan menjadi makna. Ya, jangan lupa deh lagu itu bagus banget. Artinya kita harus percaya bahwa akan ada perubahan kok jika kita tetap tekun dan berikhtiar ya. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi ketakutannya ya. Jadi satu-satunya mengatasi rasa takut adalah menghadapinya. Itu aku rasa tentang itu. Terus ada satu lagi sini, jatuh cinta gini. Aku jatuh cinta sama orang-orang yang baik. Intinya jika ada orang-orang yang baik, aku tuh gampang jatuh cinta. Contohnya adalah foundernya Paham SEO. Aku kerja bareng sama dia dari tahun 2007. Gak dalam platform kerja bareng, bukan, tapi dalam platform kita berbagi ilmu, berbagi cobaan digital gitu ya. Artinya otak Google di digital. Kalau saya mentok, saya nanya dia. Kalau dia mentok, saya nanya saya gitu. Kalau saya mentok, minta tolong dia. Kalau dia mentok, dia minta tolong saya. Kita sama-sama nggak punya komitmen. Namanya Mas Stanley ya. Dulu dia juga masih belum menikah, saya juga belum menikah. Terus saya nikah duluan. Nggak ada konteks apa-apa sih antara saya sama dia, tapi memang saya jatuh cinta sama keluhuran ya, keluhuran yang kita nggak punya perasaan apa-apa, tapi kita saling concern satu sama lain untuk bisa saling mendukung. Itu platform pekerja saya sama dia. Nggak tahu, itu baru kita sadari sekarang setelah sekian belas tahun. Artinya yang kita tetap stay around gitu, each others gitu ya. Luar biasa, kita baru nyadarin sekarang. Terus sampai dia juga udah punya istri, udah punya anak. Terus aku ngeliat istrinya juga luar biasa baik gitu ya. Artinya
sama aja nih sama gue gitu ya, istrinya sama aja sama suaminya gitu, istrinya juga sama baiknya gitu ya, polos gitu, mikirnya cuman niat baik aja. Aku jatuh cinta sama orang seperti itu, jatuh cinta sama Stanley-nya, sama istrinya juga. Aku mudah untuk jatuh cinta dalam konteks seperti itu, dan aku bisa betah belasan tahun kerja gitu ya. Jadi itu sih yang jadi jaminan. Terus yang kedua adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh konteks syariat Islam. Aku bisa tuh lama kerja bareng dengan konteks itu gitu. Jadi aku sama sekali malah nggak pernah punya komitmen apa-apa. Terus aku coba bilang, Mas, aku tuh pengen Mas besar, udah belasan tahun gitu kan. Udah aku sendiri juga belum jadi besar besar badannya aja ya. Jadi seperti itu ya, aku jatuh cinta dalam konteks itu. Kalau jatuh cinta, ini jatuh cintanya dalam konteks apa nih gitu ya, yang aneh-aneh nggak usah dijawab ya. Aku juga jatuh cinta untuk melakukan itu apa, kalau aku udah seperti itu biasanya aku mampu melakukan banyak hal untuk bisa bareng-bareng tumbuh kembang bersama. Kita nggak ada pembicaraan apa-apa, tapi kita sama-sama ngerti kita punya niat yang baik. Udah itu doang, kagak ada ribet-ribet ya. Kalau jatuh cinta yang lain gak usah dibicarakan. Intinya sih kalau untuk itu aku jatuh cinta dalam konteks yang luhur ya itu aja sih ukurannya, luhur. Kalau yang cowok-cowok suka godain tuh, itu aku malah akan sangat galak ya. Aku sih nggak punya banyak ya, cuma ada beberapa yang aku suka waktu SD, terus cinta pertamaku gitu. Tapi keduanya memiliki nilai-nilai keluhuran yang sangat baik ketika dia datang mengakui bahwa saat SD adalah kamu adalah teman yang paling istimewa. Lalu habis itu cerita tentang bahwa kita sudah sama-sama berkeluarga, aku pun sangat mencintai istri aku gitu. Pasti kamu juga sangat mencintai suami kamu gitu. Tapi dengan aku bilang begini, aku lega gitu. Aku menghargai itu. Justru aku jatuh cinta karena dia sangat mencintai istrinya. Artinya orang-orang yang menjaga aku dalam kebaikan, itu yang membuat aku jatuh cinta sampai long term ya gitu. Terus pacar aku yang pertama kali juga gitu, sama. Artinya sangat berkualitas ya. Artinya gimana ya, kita ngobrol terakhir gitu ya akhir tahun kemarin gitu, ngobrol nggak ketemu. Kalau ketemu aku harus minta izin, jadi ngobrol di WhatsApp, mungkin juga dia nonton ya, terus di Messenger ya. Kita sama-sama memahami bahwa kita udah bagian yang terpisah. Artinya sepanjang kita masih terikat, tidak ada pembicaraan apapun, karena kita punya anak dan tidak ada upaya apapun. Aku malah sangat menghormati dan sangat respect gitu ya sama orang-orang seperti itu. Dan aku merasa I am blessed gitu. I am blessed punya orang-orang masa lalu yang sangat baik, yang sangat luhur, yang sangat tahu menempatkan posisinya, tapi juga dia tahu cara menghargai aku. Itu cowok yang baik ya. Kalau saya itu ini yang terakhir karena aku udah mulai capek banget Insya Allah. Aku terima kasih banyak hari ini, selamat meraih hari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.